Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja ya, bersama dengan keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dengan saya Bung Ropan. Dan sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu bisa mampir ke channel Manyala. Ya, tim nasional Indonesia itu sudah mendarat. Ya, kemarin malam waktu Indonesia bagian Barat 8.30 rombongan yang dipimpin oleh manajer tim Pak Sumarji dan juga pelatih kepala Sintayong tiba di Qingdao dengan sebuah pesawat charter flight, pesawat charter yang ini dimaksudkan agar memangkas waktu yang bisa melelahkan bagi semua pemain kalau pakai dengan penerbangan komersial biasa. Jadi dengan charter ini akan membuat pemain itu lebih bugar, lebih tenang di dalam menuju Bahrain ke Qingdao. Dan alhamdulillah, kata Pak Manajer Pak Sumarji, begitu tiba tadi malam itu semua dalam keadaan baik, ya, bugar, menuju langsung ke hotel tempat penginapan, dan rencananya mungkin pagi ini ya mereka akan latihan. Nah, jam kita dengan Cina itu kan selisih 1 jam. Cina lebih cepat 1 jam. Jadi kalau tadi malam itu tiba mendarat ya 8.30, mungkin di sana 9.30. Kira-kira begitu, lebih cepat. Nah, pertandingan kita melawan Cina itu akan dimainkan di Stadion Qingdao ya. Dan ini 19.00 waktu kita, berarti di sana 20.00 kalau salah ya. Itu yang bisa kita lihat yang ada. Dan kita mendoakan bagi Jaisis dan kawan-kawan agar sudah melupakan tragedi ya, drama yang luar biasa terjadi di Bahrain ketika kita nyaris menang untuk mendulang 3 poin, tapi di menit akhir atau detik-detik akhir ada gol balasan dari Muhammad Marhun. Bahrain bisa menyamakan kedudukan 2-2, dan ini menjadi perdebatan yang sengit ketika wasit Ahmed Al-Kaf itu memperpanjang dari durasi 90+6 masa perpanjangan injury time menjadi ditambah 3 menit sebelum lahirnya gol, dan dia meniup di menit ke-10 dalam masa perpanjangan waktu. Jadi ada 4 menit seperti kita ketahui bersama ya, kita sudah bisa melihat ya. Dan sekarang fokus konsen menghadapi Cina. Sekali lagi saya mungkin bisa berbicara di sini, kita kesampingkan ya untuk pertandingan Bahrain Al-Kaf, udah lewat. Kita akan bertarung melawan Cina dan kita akan bisa memenangkan pertandingan. 3 poin ini sangat penting. Jika kita menang, kita akan balik tentunya dengan lebih baik untuk menyambut pertandingan di November menghadapi Jepang tanggal 15 dan Arab Saudi yang kita tahan di Jeddah 1-1. Mereka akan datang pada tanggal 19, akan duel dengan kita di Jakarta di GBK. Nah, mungkin hanya ada 1 pemain ya mungkin masih akan dipertimbangkan. Kalau nggak salah Jordi ya, ketika ditarik melawan Bahrain kemarin digantikan posisinya oleh Rizky Ridho, mungkin agak sedikit bermasalah. Tapi mudah-mudahan Jordi baik-baik saja ya, sehingga dia bisa tersedia. Namun kalau melihat dari apa yang dilakukan STY di saat dia ditarik keluar, saya rasa menghadapi Cina nanti yang akan bermain di belakang lah Jai Isya sebagai kapten tentunya, Mes Hilgers dan Rizky Ridho. Itu yang akan dipatenkan menurut saya kalau bisa melihat. Dengan penjaga gawang pasti Martin Pas ya untuk berdiri di bawah Mister. Tidak tahu apa yang akan ada dengan formasi 3-4-3 ke depan ya. Siapa lagi yang akan SC mainkan untuk membuat kejutan seperti kemarin dengan memainkan pertama Malik Rizali dan menempatkan Jordi ya di awal. Itu yang ada 2 kejutan besar yang dilakukan. Tapi ke depan kita belum tahu dengan Cina. Tapi kalau di bek kiri saya kira Verdong akan mendapatkan tempat utama. Di kanan mungkin saja masih dengan Sandy Walsh. Tom Haya ada di tengah. Tinggal Nathan atau Ivar ya yang akan menampingi Tom, kita belum tahu. Semua ada di benak, di pikiran ST yang akan meramu, menentukan di saat-saat akhir di H+1 ya menjelang pertandingan melawan Cina nanti. Ragnar akan tersedia saya pikir melawan Cina, termasuk dengan Rafael Struijk. Ini 2 pemain Indonesia di lini serang yang pertama kali dua-duanya di lini serang yang bisa mencetak gol ya. Sejauh ini kan sulit untuk ada di lini serang, itu menjadi sesuatu yang dipikirkan terus. Tapi ketika mereka bisa mencetak gol dua-duanya, Ragnar dan Rafael, ada harapan bagus buat kita menghadapi
Cina. Rafael harus menunggu mungkin 18 pertandingan untuk bisa mencetak gol di timnas senior. Karena kalau kita tahu di U23 kan dia sudah mencetak 2 gol ketika kita melawan Korea Selatan dan kita menyingkirkan Korea Selatan saat itu sebelum kita melaju ke babak semifinal. Dan Ragnar sejauh ini juga sudah membuat 2 gol, 1 gol dia atau gol debut dia jadi melawan Vietnam di Hanoi ketika dia mencetak gol kedua setelah Jay Isyes mencetak gol pertama yang kita menang 3-0 di Hanoi di Maidin Stadion saat itu. Jadi saya pikir mungkin di depan akan ada entah Eliano yang akan didorong ke depan, ya mungkin ada Witan, kita tidak tahu. Ya, atau Malik Rizaldi bahkan akan dimainkan lebih awal lagi seperti komposisi kemarin. Ya, kita akan tunggu nantinya apa yang akan dilakukan oleh ST yang paling baik, ya. Yang bagus juga bahwa semua pemain sekarang sudah enjoy. Ya, mereka lebih tersenyum, kata Pak Manajer, itu yang paling penting. Yang menatap pertandingan melawan Cina, karena ini tidak mudah juga. Cina sudah 3 kali kalah setelah kemarin digebuk oleh Australia dengan 3-1, maka mereka pasti akan coba untuk dalam tanda kutip berontak di depan publik mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan pertama, karena ini juga mengancam bagi pelatih mereka Branko Ivankovic sebagai pelatih mereka yang bisa dipecat dengan 3 kekalahan ini. Kalau sampai kalah melawan Indonesia, saya kira dia akan disingkirkan secepatnya oleh Federasi Sepak Bola Cina. Makanya Ivankovic akan menyuruh timnya untuk bermain ofensif, mencari kemenangan, sehingga mereka memecah telur mereka yang sejauh ini belum ada angka. 3 main, 3 kalah, 0. Ada di posisi ke-6. Indonesia memang di posisi ke-5. Ya, tapi dengan 3 poin belum pernah kalah, sama seperti Jepang yang memimpin dengan 9 poin di puncak klasmen juga belum pernah kalah. Australia di peringkat kedua sudah kalah. Ya, kemudian ada Arab Saudi di peringkat ketiga juga sudah kalah. Bahkan kemarin dipukul 2-0 oleh Jepang dan Bahrain yang dihajar 5-0 oleh Jepang dan kita bermain imbang 2-2. Ya, kalau kita bisa menang kemarin kita di posisi kedua klasmen di bawah Jepang dengan 5 poin. Ketambah 3 poin kan. Kalau kita bisa mengamankan itu sayang sekali memang, tapi sudahlah. Kalau ingat-ingat itu agak pusing juga ya. Pertandingan melawan Bahrain, tapi sekarang kita coba untuk bisa mendapatkan 3 poin karena dengan angka 3 poin ini 5 poin akan bagus buat kita di saat kita akan menjamu Jepang dan menjamu Arab Saudi. Kita sedang menunggu pada tahun depan di antara Maret dan bulan Juni 2025. Bahrain akan ke kita, Cina akan ke kita. Nah, kita akan melakoni 2 pertandingan tandang itu ke Australia dan ke Jepang. Tapi kalau kita sudah bisa mendapatkan poin-poin penting untuk bisa mengejar 14-15 poin, saya pikir kita akan lolos masuk mendampingi Jepang. Ya. Karena pelatih Jepang juga Moriyasu mengatakan bahwa Indonesia berpeluang untuk mendampingi mereka. Kita tidak tahu dengan bagaimana cara-cara berpikir dia hitung-hitungan, tapi dia meyakinkan dengan Indonesia. Tapi dengan syarat itu, ya, kalau kita bisa mendapatkan 3 poin kemarin itu lebih bagus. Atau di Cina, kita tidak kalah mendapatkan 3 poin itu akan jauh lebih bagus. Sambil kita berhitung melawan Jepang dan melawan Arab. Dan kalau kita bisa menahan Arab di Arab, ya tentunya di tempat kita sendiri kita bisa berharap untuk bisa mengalahkan Arab. Itu menjadi harapan semua tentunya. Dan dukungan supporter masyarakat Indonesia terhadap tim nasional kita terus bisa mengalir. Jadi kita tunggu info-info selanjutnya teman-teman dengan perkembangan timnas kita yang sudah berada di Qingdao untuk fokus konsentrasi menghadapi Cina dengan target bisa mendapatkan 3 poin. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.